Halo semuanya, halo para warga desa yang bijak. Kita ketemu lagi di halaman ini, Babinsa Milenial. Saya meminta maaf sebelumnya karena jarang mengupload lagi di halaman ini karena kemarin saya berniat mau menyembuhkan halaman saya yang ada di sebelah, yang prajurit Nusantara itu. Tapi ternyata semakin menyakitkan dia. Jadi kita kembali di halaman ini dan kita akan membahas sesuatu hal yang sangat tidak asing sih menurut saya untuk teman-teman yang sering nongkrong di kafe, yang apalagi anak-anak muda sekarang yang pada jam 1 malam membahas tentang kerajaan, nabi-nabi dan rasul, terus konspirasi-konspirasi. Ya, kita akan membahas dunia intelijen, tapi disclaimer dulu, saya bukanlah seorang di intelijen, saya bukan pakar intelijen, saya tidak pernah menerima ilmu apapun tentang intelijen yang ada di Indonesia. Saya sekadar mengcopy saja narasi yang ada di platform sebelah, karena kayaknya menarik untuk dibuatkan video dalam bentuk storytelling, jadi saya meminta izin, kemudian diberikan izinnya, makanya saya bahas ini di halaman kita. Seperti yang kalian lihat sekarang. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa follow, like, dan share jika ini bermanfaat buat kalian, karena itu adalah support buat halaman kami. Kali ini kita membahas tentang seorang Denjel. Jadi Denjel ini merujuk pada seorang agen mata-mata yang berpura-pura tidak setia pada agensi asalnya dan berpura-pura untuk tertarik untuk bergabung dengan badan intelijen musuh. Nah, permainan tipuan yang rumit ini mengharuskan agar agen tersebut meyakinkan pihak lawan bahwa kesetiaan mereka telah bertindak. Dengan begitu, agen ini berperan sebagai agen ganda, memberikan informasi palsu kepada musuh sambil diam-diam mengumpulkan intelijen penting untuk agensi asalnya. Jadi tujuan dari Denjel adalah untuk menyesatkan musuh dan mendapat wawasan tentang rencana musuhnya. Kemudian ini menjadikannya salah satu peran paling berbahaya, namun paling penting dalam dunia spionase atau mata-mata. Oke para warga desa yang bijak, jadi disclaimer kembali, postingan ini murni untuk edukasi dan tidak bermaksud untuk mempromosikan, menghasut, atau mendukung kekerasan dan senjata dalam bentuk apapun juga. Dalam terminologi mata-mata, Denjel merujuk pada seorang agen yang berpura-pura tertarik untuk mengkhianati negaranya atau bergabung dengan intelijen lain. Nah, agen ini harus meyakinkan kelompok intelijen baru bahwa ia tidak setia lagi pada intelijen asalnya dan akan bertindak sebagai agen intelijen ganda. Tujuan utama agensi asal meminta agen untuk menjadi Denjel adalah untuk menyesatkan musuh dan mengumpulkan informasi berharga dari musuh. Namun, kenyataan agen Denjel ini tetap setia pada agensi asalnya, bukan pada agensi baru. Jadi agen ini akan memberikan informasi kepada agensi asalnya dan memberikan informasi palsu kepada agensi lain. Agen yang secara sukarela menawarkan pengetahuan dan layanannya kepada agensi lain sering disebut dengan Denjel atau walk-in. Nah, di Amerika sendiri, FBI dan CIA menggunakan kata ini untuk agen mereka. Sementara militer Amerika Serikat menggunakannya dengan kata sumber yang dikendalikan. Dan di Rusia sendiri, agen ini dikenal dengan sebutan provocation. Selain untuk memberikan informasi palsu dan mengumpulkan intelijen, agensi intelijen bisa menggunakan agen Denjel untuk beberapa tujuan lain, seperti membuat target menjadi miskin dengan membayar denda yang sebesar-besarnya, memahami cara kerja musuh seperti fasilitasnya, teknik-tekniknya, dan modus operandinya, mengidentifikasi petugas intelijen musuh yang ada di wilayah tersebut, dan menghabiskan waktu musuh dengan memberikan informasi yang palsu atau yang tidak berguna dalam jumlah yang sangat besar. Oke teman-teman, ada istilah feed material atau bahan umpan yang merujuk pada informasi yang diberikan oleh agen palsu atau Denjel ini kepada agensi musuh. Nah, Departemen Pertahanan Amerika Serikat sering mendefinisikan ini sebagai feed material, sebagai informasi yang biasanya benar namun tidak terlalu penting, yang diberikan kepada seseorang untuk diteruskan ke dinas intelijen lain.
Tujuannya di sini adalah agar agen tersebut tetap dianggap berharga oleh musuh. Informasi yang diberikan Kemudian teman-teman, informasi yang diberikan itu harus nyata karena jika tidak bisa sangat berisiko dan membahayakan bagi agen palsu tersebut. Nah, target mungkin sudah tahu sebagian dari informasi itu, sehingga memberikan informasi palsu bisa membuat agen tersebut ketahuan. Is dead. Dan itu akan dianggap gagal. Namun, memberikan informasi yang benar juga berisiko tinggi. Selain itu, proses birokrasi untuk mendeklasifikasi informasi tertentu sangatlah rumit. Dengan kemajuan teknologi saat ini, menyajikan informasi yang tepat menjadi semakin sulit. Banyak informasi yang kini dapat diakses oleh publik melalui internet, sehingga memperumit upaya untuk menjaga kerahasiaan intelijen. Pada tahun 1943, seorang letnan tentara Jerman bernama Gruber menyerahkan diri kepada pasukan Soviet. Nah, awalnya dia dikirim ke kamp tawanan perang, namun Soviet menyadari potensi dan mendaftarkannya ke sekolah antifasis. Setelah itu, NKVD atau Dinas Keamanan Dalam Negeri Soviet merekrutnya untuk mengajari tawanan. Pada tahun 1950, Gruber ini dibebaskan dari camp dan dilatih untuk menjadi mata-mata di Jerman Barat. Kemudian Soviet menciptakan identitas palsu baru untuknya agar bisa lolos dari pemeriksaan oleh intelijen Jerman Barat. Namun selama proses ini, Soviet menemukan jati diri asli seorang Gruber. Sebelum menyerah kepada tentara Soviet pada tahun 1943, Gruber memang seorang tentara Jerman, tetapi dia bekerja untuk London. Sebelum 1943 ini, tentara Inggris menangkap Gruber dan menjadikannya mata-mata mereka. Nah, tugasnya adalah pergi ke garis depan dan menyerahkan dirinya kepada pihak Soviet. Nah, Gruber ini tidak hanya berhasil menyusup ke dalam tentara Soviet, tetapi juga mampu mengumpulkan intelijen tentang fasilitas, modus operandi, dan personil mereka. Selama Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet menggunakan Denjel atau agen ganda ini untuk mendapatkan lebih banyak intelijen atau menyesatkan musuh. Nah, pada tanggal 16 April 1985, Aldrich Ames, seorang agen CIA yang bekerja di divisi Soviet Eropa Timur atau SE, menghubungi kedutaan besar Soviet di Washington DC dengan imbalan uang dan menawarkan jasanya kepada agen Soviet. Ia berhasil memberikan dokumen kepada Soviet yang berisi daftar dan identitas agen Soviet yang bekerja untuk FBI dan CIA. Akibatnya, pada tahun 1985, Soviet mulai menangkap dan mengeksekusi agen Amerika Serikat. Itu dia Denjel dalam sejarahnya dan beberapa tentang pengertian Denjel. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan disclaimer sekali lagi, ini kita tidak membahas tentang agen intelijen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena saya tidak punya ilmu untuk itu. Ini pun saya membahas tentang agen intelijen Amerika dan Uni Soviet itu berdasarkan narasi teman-teman yang ada di platform sebelah. Begitu teman-teman. Oke, jika ini bermanfaat silakan share, jangan lupa follow, di like, dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Besok kita bahas apa lagi, tulis juga di kolom komentar. Terima kasih, bravo TNI.